حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يتحدث عن ثلاثة نجحوا في الوسيلة ولكنهم فشلوا في الغاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تصعر به النار ثلاث نجحوا في الوسيلة ولكنهم فشلوا في الغاية. الأول عالم يعلم الناس العلم، يقف أمام الله عز وجل ويسأله: ماذا فعل؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته للناس. هنا نجح في الوسيلة ولكنه فشل في الغاية، فيقول الله عز وجل له: كذبت، أنت لا تتصف بالأخلاق الحميدة، أنت تتصف بالرياء وبالسمعة وبعدم الإخلاص والتقوى، كذبت، ولكنك علمته ليقال عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ثم يؤتى بالمنفق: ماذا فعلت؟ فيقول: أنفقت فيك آلاف الدراهم والدنانير. فيقول الله عز وجل له: نجح في الوسيلة ولكنه فشل في الغاية، كذبت، اتصفت بالرياء والسمعة ولم تتصف بالإخلاص والتقوى، ولكنك أنفقت ليقال منفق، فشلت في الجانب الأخلاقي، اذهبوا به إلى النار. الثالث مجاهد: ماذا فعلت؟ قاتلت فيك حتى قتلت، نجحت في الوسيلة، كذبت، فشلت في الغاية، ولكنك قاتلت ليقال شجاع وقد قيل اذهبوا به إلى النار. Beliau menegaskan materi ini bukan ingin mengecilkan peran ibadah, bukan, tapi ingin membimbing kita supaya benar ibadahnya dalam proses dan hasilnya. Maka orang-orang yang terlihat benar ibadah tapi tidak menampakkan hasil, boleh jadi diperingatkan oleh Nabi dengan salah satu hadis yang sangat penting, yang bahkan nanti diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi SAW menyebutkan 3 golongan yang dihisab pertama kali di hari kiamat. Ternyata 3 golongan ini adalah orang-orang yang konsentrasi di bidang wasilah tapi tidak membuktikan di bidang ghayah. Satu adalah para pengajar, ustadz, kiai dan turunan-turunannya, yang ketika dihisab oleh Allah ditanya, apa yang kau kerjakan saat di dunia? Maka orang ini menjawab, saya mengajar karenamu ya Allah, saya membimbing karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, engkau pendusta, engkau bohong, engkau ngajar itu hanya ingin disebut oleh orang sebagai orang yang alim, orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Engkau hanya mencari popularitas, maka dimasukkanlah kemudian ke dalam neraka. Pencari dunia. Yang kedua dipanggil lagi orang yang suka sedekah, maka ditanya, apa yang kau niatkan dengan sedekahmu? Apa pekerjaanmu? Dia katakan, saya bersedekah karenamu ya Allah, saya infak karenamu ya Allah. Maka kata Allah, bohong, kau pendusta. Dibuka file yang ditampakkan, engkau bersedekah, terlihat infak, ternyata hanya ingin disebut orang dermawan saja, hanya ingin tampil saja, hanya ingin tersorot oleh media saja, kalau bahasa terjemahan kita sekarang. Maka diperintahkan, ambil dia, seret dia ke dalam neraka. Dan yang ketiga, terlihat dipanggil seorang pejuang, maka dikatakan kepadanya, bagaimana engkau berjuang? Dia niatkan, dia katakan, saya berjuang karenamu ya Allah, berjuang mencari ridhamu ya Allah. Maka dijawab, bohong, engkau pendusta, engkau berjuang hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan, orang hebat, orang ingin tampil di depan. Maka kemudian diperintahkan untuk diseret dan ditenggelamkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan, Allah, hadis ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara hasil dengan instrumen, dengan alat. Oleh karena itu, kebenaran ibadah seseorang tidak hanya ditunjukkan dengan banyaknya dia menunaikan ibadah itu, tapi dibuktikan dengan kualitas hasil dari yang didapatkan dan ditunaikan dalam ibadahnya. فإذا أخذنا هذه الفكرة الوسيلة والغاية وأردنا أن نطبقها على هذا الشهر وهو شهر رجب، نجد أن هذا الشهر من أشهر الله الحرام، وأن الله عز وجل كما يعدنا بكثرة الثواب على أعمال الخير في الأشهر الحرم، فإن ارتكاب السيئات الله عز وجل ينهانا عنها، حيث كما أن الحسنات تضاعف
فإن السيئات تضاعف أيضا في الأشهر الحرم. إذا طبقنا هذه الفكرة على شهر الله الحرام نجد أن الرحيم الرحمن حينما يتحدث عن شهر الله الحرام وعن الأشهر الحرم بصفة عامة ومنها رجب الذي نعيش فيه في هذه الأيام، نجد أن الله عز وجل ركز على الغاية فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي أنك لا بد أن تتمتع بالأخلاق الطيبة في هذا الشهر، أن تخلص في عملك، وأن تخلص لوطنك، وأن تحسن لجارك، وأن تحسن لوالديك، وأن تتصف بالأخلاق الطيبة. Kenapa beliau penting sampaikan materi ini? Karena kita ada di gerbang pembuka bulan Rajab. Boleh jadi banyak orang terdorong meningkatkan ibadah yang formal, tapi kehilangan ibadah yang esensial, yaitu akhlak. Anda mesti ingat keutamaan-keutamaan tentang Ashurul Hurum, terutama Rajab yang kita berada di dalamnya, itu begitu digarisbawahi oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi Muhammad SAW, penekanannya kepada aspek akhlak. Jika Anda lihat di Quran surah At-Taubah di ayat ke-36, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah menampilkan tentang 4 bulan spesial. Saat diciptakan langit dan bumi ditampilkan setahun 12 bulan. Dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang istimewa. Dari 4 bulan istimewa ini Nabi menyebutkan spesifik ada Rajab. Wa Rajabun Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Ada Rajab yang terletak antara bulan Jumada ke-6 dengan Sya'ban. Maka apa yang Allah tekankan di bulan itu? Ternyata yang digarisbawahi bukan karena ibadahnya, bukan meningkat salatnya, bukan karena ada puasanya. Betul, itu penting, tapi ternyata yang di-highlight oleh Al-Quran, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim, jangan menyimpang akhlak, jangan berkata yang tidak baik, jangan menyimpang dari kemuliaan. Ternyata yang digarisbawahi adalah hasil dari ibadahnya. Jadi jangan sampai kita masuk bulan Rajab, ibadahnya bagus, yang wasilah, tapi kehilangan goyah yang akhlak. Karena hati-hati, khusus bulan hurum, sebagaimana kebaikan dilipat gandakan pahalanya, maka maksiat pun dilipat gandakan dosanya, seperti ditekankan oleh para ulama, termasuk di dalamnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. أختم حديثي